Hujan turun perlahan di terminal keberangkatan Bandara Juanda, Surabaya. Arga berdiri sendirian, matanya terfokus pada pesawat yang akan membawanya ke Taiwan. Usianya baru 23 tahun, namun wajahnya tampak lebih dewasa. Ia telah dilatih untuk menerima kekecewaan dan belajar untuk kuat sejak kecil. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Arga terpaksa berhenti kuliah demi membantu keuangan keluarga. Ayahnya hanya seorang pekerja di sebuah peternakan, sementara ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Ketika ia ditawari menjadi pekerja migran, ia tak ragu menerima. Tawaran itu datang dari seorang temannya. Arga tidak terlalu berpikir panjang, apalagi gaji yang ditawarkan hampir tak masuk akal untuk anak muda sepertinya. 100 juta rupiah hanya untuk merawat seorang wanita paruh baya yang lumpuh. Usianya 39 tahun, begitu tertulis di kontrak kerjanya. Agen yang menawarinya mengatakan bahwa wanita itu, Meilin, adalah seorang pebisnis yang tinggal di pinggiran Taichung. Ia lumpuh akibat kecelakaan. Arga tidak tahu siapa Meilin dan sebenarnya ia juga tidak terlalu peduli. Baginya, ini bukan soal cinta atau mimpi, tetapi soal tanggung jawab. Ia hanya ingin membangun rumah untuk orang tuanya, mengantar adik-adiknya ke sekolah, dan kembali ke desanya tanpa rasa malu setelah perjalanan panjang. Akhirnya, Arga menginjakkan kaki di Taiwan. Udara dingin yang menusuk kulit terasa sangat berbeda dengan kehangatan desanya. Setelah beberapa bulan menjalani pelatihan bahasa di sana, ia pun mulai untuk bekerja. Rumah tempatnya bekerja berdiri megah dengan desain minimalis modern, dikelilingi pagar tinggi. Satu-satunya pelayan yang ada di rumah itu adalah seorang nenek tua yang jarang bicara. Ketika Arga mengetuk pintu kamar majikannya, terbukalah pintu secara otomatis. Dari balik jendela, seorang wanita terlihat duduk di kursi roda. Rambutnya terurai rapi, matanya tajam, dan menatap Arga dengan aura dingin serta curiga. Meski hampir berusia 40 tahun, wajahnya cantik dan terawat, seolah keluar dari majalah fashion. "Siapa namamu?" tanya Meilin, suaranya dalam dan terdengar jauh. "Arga, saya dari Indonesia, ditugaskan untuk menjaga Anda," jawab Arga. Meilin memandangnya dari atas hingga bawah, lalu berkata, "Kamu terlihat polos naif." Arga hanya tersenyum sedikit. "Tapi saya pasti bisa diandalkan." Meilin tidak menjawab. Kursi roda itu bergerak perlahan kembali ke dalam ruangan, dan pintu tertutup otomatis. Hari pertama Arga di rumah Meilin berakhir tanpa sambutan hangat atau petunjuk apapun. Ia tidur di kamar kecil sebelah dapur. Suasana yang aneh dan sepi membuat malam terasa panjang. Namun, di balik semua itu, Arga hanya berpegang pada satu hal. Ia datang bukan untuk dicintai, tetapi untuk bekerja. Hidup seringkali mempermainkan takdir, bahkan di antara harapan-harapan yang paling sederhana. Hari-hari pertama Arga di rumah Meilin pun dimulai. Seperti ujian yang tak ada habisnya, setiap pagi Arga bangun lebih pagi dari yang lain. Ia menyapu teras, mengecek stok obat, dan memasak bubur sayur rendah garam. Semua itu ia lakukan tanpa diminta, namun usaha-usahanya terasa sia-sia. Meilin hampir tidak pernah bicara. Ia hanya keluar dari kamarnya untuk makan atau melakukan fisioterapi, bahkan dalam keheningan. Suatu kali, Arga mencoba menyapa, menawarkan bantuan, atau sekadar bertanya tentang kondisi kaki Meilin, tapi Meilin tetap diam, seolah tidak peduli. Pagi itu, Meilin tampak lebih kelelahan daripada biasanya. Matanya bengkak, dan napasnya terdengar berat. Ia duduk di kursi roda di balkon lantai 2 yang menghadap ke kebun belakang, tempat daun-daun mulai berguguran. Arga, yang sejak awal memperhatikan, datang membawa secangkir teh herbal hangat. "Aku buat teh jahe, mungkin ini bisa sedikit menghangatkan tubuh," jelas Argan pelan. Meilin menatapnya kosong, lalu tiba-tiba ia mulai berbicara. "Aku kehilangan suamiku dalam kecelakaan itu. Aku kehilangan setengah hidupku." Meilin melanjutkan, "Kamu tahu kenapa aku membayar begitu banyak? Karena aku tidak membutuhkan perawat. Aku butuh seseorang untuk menemani aku yang perlahan-lahan mati." Meilin menahan napasnya sejenak, lalu berkata dengan lembut tapi tegas, "Aku bukan orang yang tepat." Arga menatapnya serius. "Aku tidak datang untuk melihat seseorang menyerah. Aku datang untuk membantu seseorang bangkit." Meilin mendengus, "Kamu terlalu gampang bicara tentang harapan." "Aku sering merasa hidupku tidak gampang, Nona, tapi aku tetap bangun setiap pagi." Keheningan menggantung di antara mereka. Lalu, Meilin berkata, setengah menantang, setengah meremehkan, "Mari kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan." Entah kenapa, Meilin tidak memutar kursi rodanya. Ia tetap duduk di balkon dan meneguk teh jahe yang dibuat Arga,
tanpa senyum, tanpa sapaan, tapi juga tanpa penolakan. Bagi Arga, itu sudah cukup. Memasuki minggu ketiga, suasana mulai terasa lebih manusiawi. Meilin masih menjaga jarak, namun ia tidak lagi membekukan suasana dengan sikap dinginnya. Arga mulai diperbolehkan membantu Meilin mandi, meskipun dengan batasan yang ketat dan tanpa banyak bicara. Kadang, Meilin meminta Arga membaca koran dengan suara keras agar rumah tidak terlalu sepi. Suatu sore, saat hujan rintik-rintik di langit Taichung, Meilin meminta Arga menemaninya di ruang musik. Di dalamnya ada piano grand putih yang terawat baik, meskipun debu ringan masih menempel di sudut-sudutnya. Suamiku biasa main di sini, kata Meilin pelan. Dia seorang pianis klasik. Setelah dia pergi, aku mengunci ruangan ini. Tapi hari ini aku pengen denger lagi. Kamu bisa main? Tanya Arga setengah ragu. Meilin memindahkan dirinya dari kursi roda ke bangku piano, dibantu oleh Arga. Gerakannya tampak bergetar, namun begitu jari pertama Meilin menyentuh tuts, ruangan itu dipenuhi dengan melodi yang ceria, sederhana, lambat, namun penuh rasa kehilangan. Arga berdiri di belakang, menatap punggung Meilin yang sedikit membungkuk. Musiknya seperti sebuah cerita yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun, ketika ada nada yang salah, Meilin tiba-tiba berhenti dan menunduk dalam keheningan. Aku nggak bisa lagi menyelesaikan lagu ini, bisiknya frustrasi, tanpa berpikir. Arga duduk di sampingnya dan mencoba memainkan beberapa nada. Meski tidak jago bermain piano, Arga sudah belajar dasar-dasarnya di sekolah. Tangan Arga perlahan menyambungkan melodi yang tertunda, tidak sempurna, tapi cukup untuk mengembalikan semangat Meilin. Meilin berbalik untuk pertama kalinya, dan ada kilau lembut di matanya. Kamu juga bodoh, katanya setengah senang. Arga tertawa kecil, bodoh tapi berguna. Saat itu, bukan musik yang dimainkan, tetapi sesuatu yang jauh lebih tenang dan tajam, sebuah perasaan yang perlahan muncul dari luka-luka yang tersisa. Meilin mulai melihatnya sebagai manusia, bukan sekadar pekerja. Dan bagi Arga, itu adalah kemenangan kecil yang tak bisa dibeli dengan uang. Sejak kejadian di ruang musik, suasana di rumah menjadi lebih hangat. Meilin mulai sering berbicara, sesekali bercanda, meskipun masih dengan nada yang biasanya dingin dan sinis, namun kali ini penuh kejujuran. Namun, hari itu ada yang berbeda. Meilin tampak pucat. Dia mengeluh pusing dan mual sejak semalam. Arga langsung mengganti jadwal terapi dan menyiapkan air infus, dibantu oleh pembantu rumah tangga yang lebih senior. Ia juga mengukur tekanan darah dan suhu tubuh Meilin seperti yang diajarkan oleh suster dari klinik setempat. Meilin tampak kesal. Kenapa kamu panik banget sih? Aku bukan anak kecil, kan? Aku khawatir, jawab Arga tegas, tanpa tersenyum. Untuk pertama kalinya, nada suara Arga terdengar marah. Meilin terdiam. Ia tidak biasa dimarahi, apalagi oleh orang yang biasanya berbicara dengan hormat dan rendah hati. Namun entah kenapa, nada Arga justru membuatnya merasa terlindungi. Beberapa jam kemudian, suhu tubuh Meilin naik drastis, dia mulai menggigil, dan kesadarannya menurun tanpa bisa dikendalikan. Arga segera mengangkat tubuh Meilin yang lemah ke dalam mobil dan menyetir sendiri menuju rumah sakit terdekat. Ia menolak untuk menunggu ambulans, karena tahu itu akan memakan waktu terlalu lama untuk sampai ke ruang gawat darurat. Setelah penanganan darurat, Meilin dinyatakan mengalami infeksi saluran kemih yang cukup parah, komplikasi umum bagi penderita yang terlalu lama duduk di kursi roda. Malam itu, Arga duduk di kursi tunggu sambil menggenggam tangan Meilin yang lemah. Ruang perawatan sepi, kecuali suara ritmis mesin pemantau detak jantung. Aku kira aku bakal mati, bisik Meilin dengan lemah. Meilin mencoba bercanda, namun suaranya bergetar. Dia perlahan berbalik dan untuk pertama kalinya, tangannya menggenggam tangan Arga dengan lembut. Kamu berbeda dari yang lain, katanya pelan. Arga terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Sejak pertama kali memutuskan untuk mengambil pekerjaan ini, dia tidak pernah berpikir akan duduk di samping ranjang seorang wanita yang perlahan membuat hatinya bergetar. Wanita yang awalnya hanya atasannya, sekarang mulai mengisi bagian kosong dalam dirinya. Hari itu menjadi titik balik, bukan karena kedekatan mereka, tetapi karena Meilin mulai menunjukkan sisi berbeda yang sebelumnya tidak terlihat. Di keheningan rumah sakit, cinta secara tidak sengaja mulai merayap masuk tanpa ada yang sadar. Sejak malam itu, ada yang berubah. Meilin tidak lagi hanya memerintah, ia mulai mendengarkan Arga. Dia mulai memahami rutinitas mereka, yang kini diisi dengan tawa pendek, obrolan ringan, bahkan kebiasaan kecil seperti menonton film bersama. Suatu pagi, mobil hitam mengkilap berhenti di depan rumah.
Dari dalamnya keluar dua orang yang berpakaian rapi, seorang pria parubaya dengan jas mahal dan seorang wanita dengan anting berlian yang berkilau di bawah kerudung sutra. Di kursi roda itu, kakak saya, kata Meilin pelan. Arga berdiri kaku di pintu ruang tamu saat mereka masuk. Keduanya menatapnya dengan tatapan cemburu dan tidak bersahabat. Pria itu langsung duduk tanpa banyak bicara. Kami dengar kamu sekarang tinggal di sini. Kamu sekarang dibayar gaji besar buat jaga Meil, katanya tajam. Iya, saya kerja di sini, jawab Arga dengan tenang. Kerja atau jual diri? Perempuan di sebelah pria itu menyengir dingin. Suasana langsung menjadi beku. Meilin, yang biasanya tenang, terlihat marah. Cukup, Arga bukan seperti yang kamu pikirkan, ujarnya, mencoba menghentikan ketegangan yang muncul. Pria itu berbalik menghadap Meilin. Kami cuma khawatir. Arga, dia siapa? Dia tidak punya pendidikan tinggi, tidak terkenal, latar belakangnya tidak jelas. Apa kamu benar-benar percaya dia peduli padamu? Jangan-jangan dia hanya mengincar uangmu. Saya bisa menilai sendiri, Liu. Meilin menjawab dengan tajam, aku yang akan menilai, bukan kamu. Liu berdiri dan merapikan berkas di meja. Kami ingin kamu mempertimbangkan kembali kontrak kerja orang ini. Kami bisa mendatangkan perawat profesional. Jika kamu butuh teman, kami bisa menghadirkan psikolog pribadi. Tapi pekerja migran bukan untuk dicintai. Malam itu, untuk pertama kalinya, Meilin mengetuk pintu Arga. Aku ingin kamu tahu, selama kamu masih ingin tinggal, rumah ini milik kita berdua, bukan hanya milikku. Bagi Arga, ini bukan sekadar izin tinggal, tetapi pengakuan bahwa di rumah besar yang dulunya dingin ini kini ada ruang untuknya, meskipun dunia luar memandang rendah padanya. Di mata Meilin, itu sudah cukup. Namun, Arga tahu badai sebenarnya belum benar-benar datang. Hari itu, langit Taiwan mendung, seperti pertanda yang menggantung. Arga sedang menyapu halaman ketika Meilin memanggilnya dari beranda. Kursi roda Meilin diparkir di antara pot bunga yang sudah lama tidak dirawat. Aku mau keluar, katanya. Mau kemana? Tanya Arga. Meilin tersenyum tipis. Taman kota dekat danau, itu adalah tempat favorit almarhum suaminya. Arga tahu, karena Meilin pernah mengatakannya. Arga membantu Meilin masuk ke mobil, dan dia yang menyetir dengan tenang. Meskipun pikirannya sudah berantakan sejak kemarin ketika kantor imigrasi datang ke rumah dengan surat yang menyatakan bahwa izin kerja Arga sedang dalam proses review. Ada laporan dari keluarga Meilin yang menyebutkan bahwa Arga terlibat secara emosional dengan majikan, melanggar batasan kontrak kerja. Mereka duduk di kebun di bawah pohon maple. Angin bertiup lembut, daun-daun berterbangan. Meilin membuka mulutnya pelan. Kamu tahu, aku takut. Aku takut kehilanganmu seperti aku kehilangan suamiku. Tapi aku lebih takut jika kamu tinggal di sini hanya karena rasa kasihan atau uang. Arga menarik napas dalam-dalam. Aku datang karena uang, tapi aku bertahan karena kamu. Meilin menggenggam tangan Arga. Aku ingin kamu tinggal, tapi bukan sebagai perawat, bukan sebagai pekerja migran. Aku ingin kamu di sisiku sebagai seorang pasangan, tapi aku juga tahu bahwa dunia tidak akan baik kepada kita. Arga menundukkan wajah, terjepit antara cinta dan kenyataan. Dia ingin bersama Meilin, tetapi perbedaan usia, budaya, status, dan tekanan sosial tidak bisa diabaikan. Dia bukan orang kota, tidak punya nama, cintanya bukan sesuatu yang bisa dilindungi oleh hukum atau kekuasaan. Dan pada akhirnya, malam itu, di dalam mobil saat mereka pulang, Arga mengambil keputusan. Aku akan kembali ke Indonesia, katanya. Meilin berpaling dengan cepat, namun Arga melanjutkan dengan lembut. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku ingin kita punya pilihan yang lebih baik. Kalau aku tetap di sini, aku akan terus jadi orang asing dalam hidupmu. Tapi jika kamu mau, masuklah ke dalam hidupku, bukan sebagai atasan, tapi sebagai wanita yang aku cintai. Meilin tidak menjawab, namun air matanya mengucur deras, bukan karena ditinggalkan, tetapi karena dia tahu ini adalah cinta yang paling tulus yang pernah dia miliki. Sudah 3 bulan sejak Arga kembali ke Indonesia. Rumah di desanya kini terlihat lebih bersih dan lebih hidup. Dia membangun sebuah paviliun kecil di sebelah rumah orang tuanya. Tidak mewah, tetapi cukup. Kini Arga bekerja sebagai asisten terapi di klinik lokal dan membuka jasa perawatan di rumah untuk orang tua dan pasien yang terkena stroke ringan. Dia membawa semua keterampilan yang dipelajari di Taiwan pulang, tetapi hatinya masih tertinggal di sana. Setiap sore, Arga duduk di bangku kayu di depan rumah, memandangi jalan desa yang sepi,
berharap bisa melihat bayangan seorang wanita asing dengan rambut panjang di kursi roda, senyumnya seperti langit sore. Sore itu terasa berbeda. Seorang anak laki-laki berlari dari ujung jalan sambil berteriak, "Mas Arga, ada mobil asing berhenti di gang." Arga berdiri pelan-pelan. Jantungnya berdegup kencang. Di ujung jalan berbatu, sebuah mobil hitam elegan berhenti. Pintu belakang terbuka, dan di situ duduk Meilin di kursi roda mengenakan gaun krim sederhana. Rambutnya diikat rendah dan di tangan kirinya memegang tongkat. Di sampingnya berdiri seorang kakek, sopir keluarga yang bekerja di rumah Meilin. Arga tidak bisa percaya, tetapi Meilin sedikit tersenyum. Meilin menghampiri Arga. "Aku tidak tahu apa yang harus dibawa sebagai oleh-oleh," katanya. Arga setengah ternganga. "Aku hanya membawa diriku," lanjut Meilin. Dia mendekat, setengah berlari, setengah tidak percaya. Mereka saling menatap selama beberapa detik, dan dalam keheningan itu, semua kata-kata terungkap, kerinduan, harapan, cinta, dan tekad. "Aku sudah memutuskan untuk bersamamu, Arga," kata Meilin dengan tatapan penuh keyakinan. Arga berlutut di samping kursi roda Meilin dan menggenggam tangannya. "Selamat datang di rumahku yang sekarang jadi rumah kita. Aku sangat bahagia jika kamu memutuskan untuk bersamaku." Beberapa bulan kemudian, mereka membuka terapi kecil bersama. Tempat pemulihan di desa itu kini dikenal dengan nama Rumah Meilin. Di sana, Arga mengajarkan keterampilan dasar dalam rawat orang sakit, dan Meilin, meskipun dengan segala keterbatasannya, menjadi inspirasi bagi pasien dan keluarga mereka. Tidak semua tetangga langsung menerima mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, kebaikan dan kesabaran mereka membuat segalanya terasa lebih lembut. Mereka tidak hidup dalam dongeng, tetapi dalam kenyataan yang mereka bangun sendiri. Meilin menemukan kembali rasa percaya dirinya, sementara Arga menemukan tujuan hidupnya. Cinta mereka tumbuh perlahan-lahan, menguatkan satu sama lain. Bukan dari kemewahan, tapi dari keberanian untuk tetap tinggal saat orang lain memilih pergi.